Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan saya Rizky dalam Menembus Hijab. Pada malam hari ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @agilsaputra dengan kisah yang berjudul Marni Wongso. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat membawakan cerita-cerita misteri berikutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri dari kami. Untuk teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, silakan kunjungi akun Twitter penulis yang linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan ceritanya berawal dari sini. Desa Duku Atas, kisaran tahun 1975. Kala itu siang sudah hampir lewat. Sebut saja Rukmini, seorang ibu muda beranak satu, tampak terperanjat dari tempat tidurnya. Ia yang seharusnya mengantar makan siang untuk suaminya di ladang, sepertinya sedikit agak terlambat. Buru-buru ia bangkit dan menuju dapurnya, memasukkan nasi berikut sayur dan lauknya ke dalam rantang. Setelah semuanya siap, ia pun berangkat menuju ladang. Sambil menggendong Nanang anaknya yang masih berumur 3 tahun itu di punggungnya dengan selendang. Ia berjalan terburu-buru menuju selatan desa ini, arah di mana Wagiman suaminya tengah berladang. Rukmini terus berjalan hingga ujung desa dengan tergopoh-gopoh. Ia khawatir, pasti Mas Wagiman sudah kelaparan. Batinnya sambil terus berjalan. Hingga sampailah ia di persimpangan perbatasan desa. Rukmini tampak menoleh ke sisi kirinya, yaitu ke arah Gumuk Gondang, sebuah lembah yang masih berada di wilayah desa ini. Setelah berpikir sejenak, ia pun mulai membelok dan memutuskan untuk masuk ke dalam lembah itu. Sempat terbesit ragu dalam hatinya. Namun ia tak bisa kalau harus memutar melewati jalan yang semestinya. Terlalu jauh dan pasti suaminya sudah sangat kelaparan. Dan akhirnya ia pun memutuskan untuk mengambil jalan pintas dengan membelah lembah Gondang itu agar bisa lekas sampai. Tanpa ia tahu akan ada sebuah petaka yang menanti di lembah itu. Dengan tergesa-gesa, Rukmini berjalan menajaki lembah itu dengan rantang di tangan kirinya, sebuah sabit di tangan kanannya, dan si kecil Nanang yang tertidur lelap di punggungnya. Tanjakannya tak begitu curam dan sedikit agak landai. Dengan tekad agar cepat sampai, ia terus berjalan hingga akhirnya ketika sampai di puncak lembah, Rukmini yang benar-benar merasa lelah menyandarkan tangannya di sebuah batu besar. Watu Pasung, begitu orang-orang desa menyebutnya. Sebuah batu besar yang berbentuk kerucut, sekaligus menjadi penanda ia telah sampai di bagian tertinggi dari lembah ini. Seraya mengambil nafas sejenak, Rukmini menyandarkan tangannya. Hingga ketika lelahnya sedikit hilang, ia pun hendak kembali berjalan menuruni sisi lain dari lembah itu. Namun, apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Karena ketika ia hendak berjalan, tiba-tiba saja ada yang memegang tangannya. Sontak Rukmini langsung menoleh, dan terlihat sebuah tangan besar dan keriput tengah mencengkeramnya. Setelah itu tak ada teriakan, karena yang Rukmini rasakan semuanya menjadi gelap gulita. Rukmini tak sadarkan diri. Di ladang, Wagiman tampak kesal tiduran di gubuk ladangnya. Tentu ia menunggu istrinya yang tak kunjung datang mengantarkan makanan. Tanpa ia tahu apa yang sudah terjadi dengan istrinya.
Wagiman terus menunggu dan menunggu. Hingga sekitar 1 jam kemudian, kekesalan yang tadi ia rasakan berubah menjadi kekhawatiran. Istriku, kenapa ya? Jangan-jangan anakku rewel, batin Wagiman. Karena sudah kepalang lapar, Wagiman pun memutuskan untuk pulang. Bisa mati kelaparan kalau di sini terus, katanya seraya memanggul cangkulnya dan berjalan menuju arah pulang. Singkat waktu, sampailah ia di rumahnya. Dengan nada sedikit marah, Wagiman memanggil-manggil istrinya. "Dek, Dek," ucapnya seraya memeriksa ke seluruh ruangan. Namun, rumah tampak sepi. Ia yang tadi masuk lewat pintu belakang pun kini berjalan menuju pintu depan, yang ternyata tampak terkunci dari luar. Ini berarti bahwa sang istri sudah pergi. Ia pun kembali ke belakang sambil menyambar singkong rebus di meja makan. Wagiman keluar dari rumahnya. Ia pun berjalan dan bertanya kepada tetangga yang ditemuinya. Dan semua orang berkata bahwa mereka melihat Rukmini. "Iya mas, saya tadi lihat istrimu berjalan ke selatan, membawa rantang sambil menggendong Nanang." Begitulah rata-rata jawaban yang selalu Wagiman dengar dari para tetangganya. Wagiman yang mulai khawatir, buru-buru kembali menuju ladangnya. Di sini ia masih mencoba berbaik sangka. Mungkin istri dan anaknya sudah berada di ladang dan sudah menunggunya. Namun sesampainya di ladang, ia tak menemukan istri ataupun anaknya. Wagiman sempat bertanya kepada Lek Suri, tetangganya yang kebetulan juga sedang berada di ladangnya, perihal apakah istrinya sudah datang atau belum. "Enggak tuh, saya belum lihat Rukmini sampai sini. Sini makan saja bareng saya seadanya," jawab Lek Sukri sambil mempersilahkan sisa bekalnya untuk Wagiman. Wagiman sempat mengiyakan ajakan Lek Sukri itu dan duduk berbincang. Semakin lama, tentu semakin tak tenang. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali pulang. Sama seperti tadi, Wagiman masih terus bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya. Dan jawabannya pun masih sama. Sesampainya di rumah, Wagiman semakin gelisah. Istri dan anaknya tidak ada. Apa Rukmini minggat ya? Batinnya yang sedikit mempunyai prasangka bahwa istrinya pergi meninggalkannya. Prasangka itu cukup diperkuat, mengingat semalam sempat terjadi perdebatan kecil antara ia dan Rukmini. Namun yang mereka perdebatkan pun juga hal yang sepele, dan sudah ketemu solusinya. Apa gara-gara itu ya? Tapi kan saya sudah mengalah, tak akan memelihara kambing, ucapnya mengingat topik perdebatan itu. Wagiman pun memutuskan untuk pergi ke rumah mertuanya dengan asumsi bahwa Rukmini dan anaknya berada di sana. Ia pun segera mandi dan bersiap. Sekitar pukul 15.00 dengan sepeda kayunya ia pergi ke rumah mertuanya. Pikirannya semakin kalut dan ragu. Masa cuma gara-gara itu istriku pergi? Batinnya di antara kayuhan sepeda ontelnya itu. Singkat cerita, sekitar 30 menit kemudian, sampailah Wagiman di rumah mertuanya itu. Buru-buru ia masuk, berjabat dan mencium tangan ayah mertuanya yang tampak tengah ngopi santai di ruang tamu. Sampai akhirnya karena tak ada lagi solusi lain selain kejujuran, ia pun memberanikan diri untuk bercerita. Dengan pelan dan hati-hati, Wagiman berbicara kepada mertuanya itu yang tentu sangat terkejut dan panik setelah mendengarnya.
Apa bapak dan ibu sudah diberitahu? Tanya ibu mertua yang juga ikut duduk di ruang tamu itu mendengar penjelasan dari Wagiman. Belum bu, saya tadi panik tergesa-gesa, jawab Wagiman dengan wajah yang khawatir. Pembicaraan pun tak berlangsung lama, karena sang ibu mertua seperti merasakan firasat yang tak baik. Sudah, sekarang kamu pulang. Nanti bapak dan ibu langsung menyusul, kata sang ibu mertua kepada Wagiman. Wagiman yang semakin dilanda kebingungan pun segera pulang dan langsung melaporkan ini kepada Pak Heru, seorang carik atau sekretaris desa di duku atas ini. Menit pun berganti jam. Langit sudah meredup. Hingga maghrib menjelang, sang istri Rukmini dan sekecil Nanang pun juga belum kembali. Tampak Wagiman yang masih berada di rumah Pak Carik. Wajahnya gelisah dan muram, ditemani Pak Carik yang duduk di hadapannya. Tidak sholat dirimu, Kang? Tanya Pak Heru beberapa saat setelah terdengar azan maghrib yang berkumandang. Sebentar lah mas, jawab Wagiman seraya terus mengusap-usap wajahnya. Kalau mau sholat itu di kamarnya Yosep, ucap Pak Carik yang kebetulan beragama Nasrani itu. Wagiman pun mengiyakan tawaran itu. Ia mengambil wudhu dan sholat di tempat yang sudah disediakan oleh Pak Carik tersebut. Manusia mana yang bisa tenang? Dalam keadaan ini tak mungkin ia bisa sembahyang dengan nikmat. Namun walau sambil terus memikirkan keluarga kecilnya, Wagiman berjuang untuk menyelesaikan sholatnya itu. Sementara di luar, kabar hilangnya istri dan anak Wagiman ini sudah menyebar ke seluruh warga desa yang tentu ikut bersimpati terhadap kejadian ini. Di waktu yang hampir bersamaan, seorang anak remaja terlihat tengah membicarakan hal ini kepada kakeknya. Remaja itu adalah Sasongko, cucu tunggal Mbah Karso, sesepuh di desa duku atas ini. Sasongko bercerita tentang kabar hilangnya istri dan anak Wagiman sedari sore tadi. Kek, sudah tahu belum kabar hilangnya anak dan istri Pak Wagiman? Katanya sedari sore tadi belum juga pulang, ucap Sasongko kepada kakeknya yang tengah duduk santai itu. Waduh, kakek kok malah belum tahu ya? Kapan memangnya? Ucap Mbak Karso yang sepertinya kurang memperhatikan perkataan dari cucunya itu. Tadi sore katanya kek, belum pulang sampai sekarang, kata Sasongko mengulang perkataannya tadi. Mbah Karso tampak terdiam sejenak. Tangannya mengepal-ngepal hingga membunyikan dua cincin akik yang ia pakai di jari tangan kanannya. Nak, tolong panggilkan bapakmu sana. Suruh ngantar kakek ke rumah Wagiman, kata Mbah Karso setelah sejenak terdiam. Sasongko pun bergegas ke belakang memanggil ayahnya yang sedang santai di pekarangan samping dapur. Pak, itu dipanggil kakek. Suruh nganterin ke rumah Kang Wagiman, kata Sasongko kepada ayahnya yang tengah merokok santai itu. Nyoto ayah Sasongko pun bergegas keluar menemui bapaknya itu. Mau tahu kabar istri Wagiman ya pak? Tanya Nyoto. Sudah ayo berangkat. Ada yang tidak beres ini sepertinya, kata Mbak Karso seraya bangkit dari duduknya. Singkat cerita, berangkatlah Mbak Karso dan anaknya itu menuju rumah Wagiman. Dan sesampainya di sana, rumah tampak sepi meskipun lampu-lampu lentera terlihat menyala. Nyoto sempat mengetuknya beberapa kali, namun tidak ada sahutan sampai akhirnya seorang tetangga depan rumah Wagiman keluar. Oh, Mbak Karso, Mas Nyoto, nyari Lek Wagiman ya? Katanya sedang di rumah Pak Carik sekarang, kata orang itu.
Mendengar itu, buru-buru Mbak Karso mengajak Nyoto untuk segera ke rumah Pak Carik. Membuat Nyoto sedikit heran dan bertanya-tanya, apakah hal yang sebenarnya terjadi sehingga membuat Mbak Karso selesai itu. Mereka berjalan menuju rumah Pak Carik. Hingga sesampainya di sana, benar saja, Wagiman memang berada di sana dengan mata sembab dan wajah yang kebingungan. "Silahkan masuk Mbak Karso dan Mas Nyoto," sambut Pak Carik. "Sudah mendengar ya Mbah? Saya juga sudah lapor Pak Lurah. Polisi juga sedang perjalanan menuju ke sini," kata Pak Carik membuka pembicaraan kepada Mbak Karso. "Iya, saya sudah tahu dari cucuku. Ini kalau Wagiman rela, saya bisa membantu dengan cara lama ya. Saya merasa ini ada yang tidak beres," ucap Mbak Karso sambil menoleh ke arah Wagiman yang juga duduk di dalam satu ruangan itu. "Iya Mbah, kebetulan saya sangat berterima kasih. Yang penting anak dan istri saya bisa segera pulang Mbah," jawab Wagiman membelalakan matanya. "Lantas bagaimana ini Mbah, agar istri dan anak saya bisa pulang? Dan di manakah saya harus mencarinya?" tanya Wagiman lagi. "Sudah, tidak usah khawatir. Saya meyakini bahwa istri dan anakmu masih berada di desa ini. Tapi memang sedang disembunyikan. Nanti saya kasih petunjuk," jawab Mbak Karso mencoba untuk menenangkan Wagiman yang gelisah. Dan setelah itu, Mbak Karso pun mulai sedikit bercerita. Yang pada intinya Mbak Karso sebenarnya tahu bahwa ini akan terjadi. Namun karena beliau juga tak bisa menebak-nebak siapa orang yang akan menjadi korbannya, maka inilah yang terjadi. Semua berawal dari perbaikannya Belik Kalilanang, sebuah kamar mandi umum tua di bagian utara desa ini. Karena konon penunggu di Kalilanang itu tak suka bila tempatnya dipugar, maka terjadilah hal ini. Nyoto, Pak Carik, dan Wagiman tampak menyimak dengan seksama kilasan penjelasan dari Mbak Karso yang mungkin agak tidak masuk akal. Hingga beberapa saat kemudian, cerita itu pun terhenti ketika rombongan aparat kepolisian yang datang. Singkatnya, polisi mulai menanyai Wagiman perihal kronologi kejadian. Begitu juga dengan saksi-saksi yang sempat melihat Rukmini dan Nanang di siang tadi. Dan setelah itu mereka pun bersiap untuk melakukan pencarian. Dibantu oleh para warga, bersama aparat mereka mulai menyisir jalan. Diawali dari rumah Wagiman tentunya, dan merunut ke selatan sesuai keterangan para saksi yang terakhir melihat Rukmini. Riuh cahaya api dan senter di malam itu, berbondong-bondong mereka menapaki jalan desa. Begitu juga dengan Nyoto dan Mbak Karso yang terlihat ikut meski berada di barisan paling belakang. "Sudahlah, tidak mungkin ketemu malam ini," kata Mbak Karso kepada Nyoto dan sebagian warga yang berada di bagian belakang. "Tidak semua mata bisa melihat," kata Mbak Karso lagi. Dan benar saja memang kata Mbak Karso, setelah sekitar hampir 5 jam pencarian, tanda-tanda keberadaan Rukmini dan anaknya Nanang tak juga muncul. Sampai akhirnya sekitar pukul 3 dini hari, atas arahan dari pihak kepolisian, mereka pun memutuskan untuk menunda pencarian ini. Wagiman hanya bisa pasrah dan berharap agar anak dan istrinya itu baik-baik saja dan bisa segera pulang. "Sudah, kamu yang tenang. Saya janji, besok kamu akan berkumpul dengan keluargamu lagi. Tapi besok pagi kamu datang ke rumah ya," kata Mbak Karso kepada Wagiman di halayak beberapa saat setelah para aparat pulang.
Singkat cerita, keesokan harinya para warga sudah berkumpul di depan rumah Pak Carik, menunggu pihak kepolisian yang berjanji akan datang pagi ini untuk melakukan pencarian lagi. Mbah Karso yang baru datang bersama Nyoto langsung mengajak orang-orang untuk segera berangkat. "Ayo segera berangkat," kata Mbah Karso kepada Wagiman dan orang-orang yang berada di depan rumah Pak Carik. "Tidak nunggu polisi dulu, Mbah?" tanya para warga kepada Mbah Karso itu. "Tidak usah, terlalu lama. Lagi pula saya sudah tahu gambaran tempatnya. Ayo sekarang kita berangkat menuju Lembah Gondang," kata Mbah Karso lagi. Kalau memang Rukmini dan anaknya disembunyikan oleh lelembut, harusnya Kali Lananglah yang menjadi tujuan mereka saat ini. Namun memang kenyataannya tak ada yang bisa atau berani membantah Mbah Karso, walau orangnya sedikit kaku. Tapi omongannya selalu benar. Detik itu juga, para warga segera menuju Lembah Gondang. Berbondong-bondong mereka berjalan menuju lembah keramat itu dengan pikiran yang masih gamang. Terutama Wagiman yang lebih sering diam dan terkesan manut-manut saja. Singkat cerita, sampailah mereka di jalan setapak yang membelah sepetak kebun, persis sebagai jalan masuk terdekat menuju Lembah Gondang itu. Dengan jalan yang kian menanjak, yang berarti mereka sudah memasuki wilayah di Lembah Gondang. Di sini, Mbah Karso mulai melempar-lemparkan butiran garam seraya bersiul aneh. Mbah Karso memanggil-manggil nama Rukmini. "Rukmini! Rukmini! Pulanglah! Kami sudah menjemputmu," ucap Mbah Karso di sepanjang jalan menanjak di lembah itu. Hingga sampailah mereka di Watu Pasung, sebuah batu besar berbentuk kerucut yang sekaligus menjadi penanda bahwa mereka sudah berada di bagian tertinggi lembah ini. Wagiman yang sedari tadi berada di barisan depan, seketika pandangannya tertuju oleh sesuatu. Sebuah benda putih yang tergeletak di samping batu besar itu. Ia bergegas berlari meninggalkan rombongan. Dan dari jarak yang tak begitu jauh, Wagiman pun berteriak, "Iki rantange!" teriak Wagiman yang ternyata telah menemukan rantang milik istrinya. Orang-orang bergegas menghampiri. Terlihat Wagiman yang wajahnya berubah sedih, sampai akhirnya Mbah Karso menyuruhnya untuk membuka rantang itu. "Coba buka rantangnya," kata Mbah Karso. Dengan gemetar, Wagiman membuka rantang itu, yang ternyata isinya sudah kosong. Ada sedikit sisa-sisa butiran nasi dan lauk di dalamnya, seperti telah ada yang memakannya. "Alhamdulillah," ucap Mbah Karso tiba-tiba. "Makanan itu sudah dimakan oleh istrimu. Jadi tenang saja, istrimu pasti masih hidup," kata Mbah Karso. "Lantas, bagaimana dengan anak saya, Mbah?" tanya Wagiman dengan nada bergetar. "Selamat. Anakmu pasti selamat. Tapi istrimu harus terlebih dahulu ditemukan. Kalau istrimu sudah ketemu, baru aku bisa melihat di mana anakmu." Matahari menjelang siang mulai menyinari lembah itu. Biasnya menerobos di sela-sela pepohonan. Dan di sini, pencarian pun kembali dimulai. Mbah Karso kini terlihat membakar sabut kelapa dan satu buah kemenyan yang diambil dari sakunya. Sempat terjadi angin kencang dikala kemenyan itu terbakar. Dan Mbah Karso pun kini berdiri dengan mimik yang tak biasa dan matanya yang memerah. "Marni! Marni Wongso! Aku tahu ini adalah perbuatanmu. Jika kamu tidak mengembalikan anak cucuku, akan kuobrak-abrik wajahmu," teriak Mbah Karso dengan gahar dan penuh amarah di antara lebatnya angin yang tertiup di lembah itu.
Semua orang terdiam, yang agaknya masih tak paham dengan apa yang Mbak Karso sedang upayakan. Sampai akhirnya di saat angin mulai tenang, samar-samar terdengar suara. "Tolong! Tolong!" Begitulah suara yang saat itu terdengar. Wagiman yang sepertinya mengenali suara itu, kini tampak menoleh-noleh untuk mencarinya. "Dek! Rukmini, kamu di mana?" teriak Wagiman menyahut suara minta tolong itu. Sampai akhirnya ada salah satu orang yang melihatnya. "Itu, sepertinya di sebelah barat pohon melinjo," ucap salah satu warga. Buru-buru semua orang menghampirinya dengan Wagiman yang langsung berlari menuju pohon yang hampir berada di tebing itu. "Dek," ucap Wagiman yang langsung memeluk istrinya. Akhirnya Rukmini berhasil ditemukan. Tapi ini belum cukup, karena si Nanang kecil tak ada di situ bersama ibunya. "Nanang, Nanang," kata Rukmini yang masih terlihat linglung. "Di mana Nanang? Di mana, Dek?" ucap Wagiman yang kini sambil menepuk-nepuk pipi istrinya itu. Namun di sini Mbak Karso mencegahnya. Sudah. Sekarang bawalah dia pulang terlebih dahulu. Kasihan masih linglung." "Pokoknya hari ini Nanang bisa ditemukan," kata Mbak Karso kepada Wagiman. Setelah sejenak mengusap air matanya, Wagiman pun mengajak istrinya itu bangkit dan beranjak. "Ayo pulang," ucapnya seraya merangkulkan tangan istrinya ke belakang lehernya. Dan setelah itu, mereka semua pun pulang meninggalkan lembah itu. Rukmini tampak linglung dan tidak bisa diajak komunikasi sama sekali. Hanya nama Nanang yang keluar dari mulut istri Wagiman itu di sepanjang perjalanan dari lembah hingga sampai ke rumahnya. Singkat cerita, sampailah Rukmini di rumahnya. Tampak bapak dan ibu serta mertuanya yang sudah menunggu kedatangannya sedari tadi. Begitu juga dengan Pak Lurah dan perangkatnya, bersama para warga yang tentu ingin mengetahui keadaan Rukmini itu. Rukmini yang terlihat kotor dan lusuh pun segera dibersihkan dan direbahkan di dalam kamarnya. Tampak kini ibunya tengah menyuapinya, seraya memintanya untuk mengingat-ingat nama Tuhan. Tentu masih timbul pertanyaan, di manakah si kecil Nanang? Mengapa yang ditemukan hanya Rukmini saja? Berkali-kali mereka mencoba bertanya, namun masih seperti tadi. Rukmini linglung dan tak bisa diajak untuk berkomunikasi. Terkadang ia diam dan tiba-tiba mendadak menangis, memanggil-manggil nama anaknya. Sampai akhirnya Mbak Karso pun datang, membawa kendi kecil dan memberikan airnya untuk diminumkan kepada Rukmini. "Ini diminumkan agar pikirannya segera kembali," kata Mbak Karso kepada Wagiman. Rukmini pun meminum beberapa teguk air yang dibawakan oleh Mbak Karso itu. Sampai akhirnya tak selang beberapa lama setelah ia meminum air itu, Rukmini mulai memuntahkan cairan hitam yang diikuti oleh kesadarannya yang mendadak pulih beberapa menit kemudian. "Mas," ucap Rukmini pertama kali yang langsung memeluk Wagiman dan menangis sejadi-jadinya. "Nanang dibawa lari oleh wanita berbaju putih, Mas, ketika aku melewati lembah Gondang," kata Rukmini dengan tangisnya yang kini tak terbendung. Semua orang mencoba menenangkannya. Sampai akhirnya setelah ia mulai terkendali, perlahan ia menceritakan apa yang terjadi waktu itu. Semua terjadi di luar nalar. Siang itu di Watu Pasung, setelah Rukmini melihat tangan keriput yang mencengkeramnya itu, ia sempat tak sadarkan diri dan kembali ia terbangun dalam keadaan langit yang sudah berubah menjadi gelap.
Lembah yang ia lewati di siang hari itu menjadi malam hari hanya dalam satu kedipan mata saja. Mengapa hanya dalam satu kedipan mata saja? Karena saat itu setelah sadar dari pingsannya, Rukmini sempat menyentuh rantang yang tadi ia bawa. Dan rantang itu pun masih hangat. Itu menandakan ada jeda waktu yang tak begitu lama. Mengingat ia memang mengambil sayur itu langsung dari tungku yang tentu masih terhangatkan oleh arang yang membara dari tungku itu. Kala itu Nanang juga masih berada dalam gendongan, masih tertidur pula seperti tadi. Sampai akhirnya tiba-tiba datanglah seseorang wanita berbaju putih dengan wajah yang aneh. Ia menarik Nanang beserta selendangnya dari gendongan Rukmini dan berlari pergi meninggalkannya. Semua terjadi begitu cepat. Baru setelah itu Rukmini yang sudah benar-benar sadar dan melihat anaknya yang dibawa lari langsung mengejarnya. Rukmini sempat mengambil sabit yang ia sandarkan di sisi Watu Pasung dan segera berlari menuju arah di mana wanita yang membawa anaknya itu pergi. Entah berapa kali dan berapa lama Rukmini berlari untuk mengejar sosok wanita yang membawa anaknya itu. Yang jelas, larinya seperti berputar-putar di daerah itu saja dan selalu kembali lagi di Watu Pasung. Bersamaan dengan itu, keringat dingin mulai keluar. Tubuh Rukmini gemetar karena memang hari ini ia belum sempat makan. Akhirnya di tengah keadaan yang kacau itu, ia mencoba untuk menalarkan pikirannya. Aku masih ingin bertemu anak dan suamiku. Jangan sampai aku mati di sini, batinnya seraya membuka rantang dan memakan bekal yang ia bawa untuk suaminya. Sampai akhirnya, setelah ia cukup menjernihkan pikirannya, ia memutuskan untuk beristirahat. Berharap ia akan bangun di esok hari dan akan pulang mencari bantuan ketika langit sudah terang. Tapi dalam 2 hari 1 malam ia berada di lembah itu. Nyatanya, menurut ceritanya, Rukmini tak pernah bertemu matahari. Ia yang mencoba keluar dari lembah itu pun serasa terjebak. Karena kemanapun ia berjalan, ia selalu kembali di Watu Pasung. Hingga akhirnya ia ditemukan siang tadi. Kembali ke keadaan Rukmini sekarang, alhamdulillah kesadarannya sudah sepenuhnya pulih. Beruntung ia masih bisa diketemukan. Namun itu tidak serta-merta membuat keluarganya lega dan gembira, karena masih ada si kecil Nanang yang masih belum diketemukan. Terus, bagaimana dengan anak saya, Mbah? Masih bisa tertolong kan? Tangis Wagiman yang memegang tangan Bakarso yang juga berada di kamar itu. Sudah, kamu yang tenang. Marni Wongso itu memang dari dulu sayang dengan anak kecil. Jadi dia tidak akan tega. Pokoknya hari ini harus ketemu, kata Bakarso memegang pundak Wagiman. Beneran, Mbah? Beneran ya? Saya minta tolong dengan sangat, Mbah. Wagiman memohon. Iya, percayalah denganku. Mendengar kata-kata Bakarso barusan, setidaknya pihak keluarga pun agaknya masih merasa punya harapan. Hingga pembicaraan itu pun terpotong oleh suara kendaraan yang terdengar dari depan rumah Wagiman yang masih ramai dengan para warga. 2 orang perwakilan dari pihak yang berwenang pun masuk, menyalami pihak keluarga dan mulai menanyakan bagaimana keadaan saat ini. Dan di sini, sepertinya Bakarso agak merasa kesal dan sedikit menyindirnya. Sebenarnya kalian itu kalau masuk kerja jam berapa? Kok bisa jam segini baru datang? Apa saking banyaknya pekerjaanmu? Kata Bakarso dengan tegas dan menohok. Mendengar kata-kata dari Bakarso tadi, pihak aparat terlihat gelagapan dan berdalih bahwa di polsek setempat masih kekurangan anggota dan harus menunggu bantuan dari pusat untuk melakukan pencarian yang mumpuni.
Mbah Karso hanya menganggukkan kepalanya saja mendengar penjelasan itu, seraya berjalan keluar dan mempersilahkan pihak aparat itu untuk memeriksa keadaan Rukmini. Di luar, Mbah Karso dihampiri oleh para warga yang kini mulai banyak mengajukan pertanyaan seputar semua ini. Ya karena kali lanang diperbaiki, Marni Wongso lelembut menunggu pohon terembesi di atas kali lanang itu merasa marah. Karena rumahnya merasa diobrak-abrik, terang Mbah Karso. Lantas kapan dan di mana pencarian Nanang akan dimulai? Menurut nalar, harusnya pencarian dilakukan saat ini juga, dan tentu akan terpusat di Lembah Gondang, sesuai dengan di mana Rukmini ditemukan. Namun, di sini Mbah Karso justru mengatakan sebaliknya dan akan memulai pencarian malam ini di Kali Lanang. Nanti malam kumpulkan orang-orang untuk menjaga rumah Wagiman. Dan saya meminta 9 orang saja untuk ikut saya menjemput Nanang di Kali Lanang, jelas Mbah Karso kepada warga. Ya sudah, saya pulang dulu, mau mandi dulu. Jangan lupa nanti malam kita semua berkumpul di sini, ucap Mbah Karso seraya berjalan meninggalkan rumah Wagiman. Dan cerita Marni Wongso bagian 1 ini selesai sampai di sini. Sampai jumpa nanti di bagian kedua. Saya Rizky izin pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.